Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ayah Manjel di channel KP2 Ayah Manjel ya. Di sesi materi budidaya kencur pola KP2 ya. Oke. Cuma gini. Tadi kan kita sudah bahas masalah jahe ya. Kalau untuk bisnis ya, jujur lebih baik kencur daripada jahe. Kenapa? Pengalaman ayah nanam kencur. Kencur itu harganya nggak pernah kurang dari 30.000. Serius. Padahal umur tanamnya sama. Aduh, jangan. Jangan ini dong, jangan japri dong. Jangan japri dong. Karena nih ya masukkan ke ini. Jadi mohon maaf ya buat teman-teman, sebaiknya jangan dulu japri ya. Nanti lah. Belum tentu aku jawab juga. sekali lagi. Kalau disuruh pilih, jujur, ayah lebih memilih nanam kencur daripada nanam jahe. Kenapa? Harga kencur selalu relatif stabil. Minimal tuh di angka 30.000. Bu, terakhir kencur berapa? Hah? Hah? Rata-rata 50-60 ribu ini loh ya. Cikur. Nah, rata-rata kita kalau beli di pasar itu tersemurah-murahnya 50.000 ya, kencur itu. Jarang-jarang di bawah 30 itu jarang ya. Tapi terserah jenengan, silakan aja ya. Nah, cuma banyak orang yang bilang, ya nanam kencur hasilnya nggak sebanyak jahe ya. Kencur paling banyak cuma 8 on, 6 on, 7 on kalau panen. Kalau nggak ngerti polanya, iya betul. Oke. Tapi kalau polanya benar, kencur bisa 2 kilo up. Serius. Percayalah. Kalau nggak mau, nah kalau ingin tahu caranya, simak baik-baik. Jangan dulu nanya, perhatikan dulu baik-baik. Habis itu, sesi tanya jawab, silakan. Oke, bisa dipahami ya. Di KPU ADM amunisi kok tidak lengkap, siapa bilang apapun ada. Ke pusat lah pesannya. Apa yang nggak lengkap, semuanya ada. Gimana? Mau dimulai sekarang? Oke? Sudah siap belum? Sudah siap belum? Jadi sekali lagi ya. Kalau polanya dipakai dengan benar, insya Allah hasilnya bisa di atas 2 kilo. Kalau ngerti caranya. Bisa dipahami? Tapi kalau nanamnya standar pola umum selama ini, ya paling banyak cuma 8 on. 1 kilo tuh jarang sekali satu rumpun. Ya. Paling cuma 6 on, 7 on. Paling tinggi itu cuma 8 on. Oke, kalau sudah siap, silakan catat. Untuk olah lahan, nggak ada bedanya dengan jahe. Sama persis. Ya. Jadi, per 5 meter, pupuk kandangnya 1 karung. Oke. Kalau untuk sekam, lihat kondisi tanah. Kalau tanahnya sudah gembur, sudah mengandung pasir, nggak usah pakai sekam, nggak apa-apa. Tapi saran ayah tetap masuk walaupun cuma setengah karung. Ya. Biar apa? Untuk nyimpan air. Ya. Jadi nyiram cukup seminggu sekali kalau ada sekamnya gitu. Oke. Treatmentnya sama ya. Jadi hamparkan dulu pupuk kandangnya ya. Habis itu masuk dolomit per 5 meter itu 3 kilo. Pupuk kandang 1 karung. Selesai itu apa? Kocor AJR paginya, sorenya kocor Roma sebasah-basahnya. Oke. Besoknya masuk triko, masuk Miko, masuk Meta, terakhir baru KRR. Kalau pakai KRR 21, setelah kita hamparin pupuk kandang, dolomit, macam-macam tadi, semprot AJR atau kocor AJR paginya, sorenya, kocor, Roma, atau besoknya juga boleh Roma, habis itu baru KRR 21. Kalau nanti KRR 21 kan sudah ada Triko, sudah ada Meta, sudah ada Mikonya.
Monggo terserah pakai yang mana aja. Dua-duanya boleh. Ya, bisa dipahami ya. Pokoknya nanam jahe, kalau pasirnya murni, pasir poros ya tetap harus pakai apa? Harus pakai sokam. Oke, lanjut dulu. Jangan dulu nanya. Jangan dulu nanya. Diam dulu. Nah, ini nananya di sesi tanya jawab. Oke, bisa pahami? Oke, lanjut. Sekarang gini. Benih kencur pun sama. Usahakan kencur yang sudah berumur 1 tahun. Oke, sama. Treatmentnya pun sama. Sama kayak jahe tadi. Rendam dengan hidrogen peroksida yang kalau kandungannya 50%, 1 mili 1 liter. Rendamnya juga sama, cuma 3 menit. Selesai itu baru apa? Rendam dengan ekstrak bawang putih, bawang merah selama 5 menit. Sama persis dengan jahe. Tidak ada bedanya. Oke. Nah, kalau mau ya, itu sebaiknya dulu disemaikan dulu. Biasanya kalau kencur, ayah tuh nggak ditutup dengan tanah, nggak semaikan. Ayah biasanya bikin alas, mau dari karung kuning silahkan, ya. Mau pakai lap dari handuk ya, handuk jelek bekas yang agak tebal silahkan. Amparin rata situ, bibis dengan apa? Ya dengan air, ya. Habis itu tutup lagi dengan kain lagi atau goni lagi. Biasanya 3 hari aja udah keluar tunas atau kecambah. Ya, lebih cepat kalau kencur dibandingkan dengan jahe, lebih cepat kencur. Terserah jenengan. Mau langsung juga silahkan. Kalau ya biasa semai dulu. Nanti keluar, usahakan ya. Misalkan gini. Ini kalau ini saran aja nih. Nggak usah yang gede-gede untuk benih itu sebetulnya. Mau jahe maupun untuk kencur, nggak usah gede-gede. Rimpangnya itu nggak usah gede-gede. Ya. Nah, malah ya biasanya suka nyari yang, misalkan kencur nih, aku nyari yang bubuk-bubukannya, yang kecil-kecil. Kenapa? Gini loh. Awas, jangan salah. Antum nanam nih benih. Misalkan yang satu segede gini deh, seujung kelingking. Misalnya kencurnya. Yang satunya lagi segede jempol. Oke? Awas loh, jangan salah. Setelah dia bertunas numbuk, biji utama yang tadi yang kita tanam bawaannya kan lama-lama busuk. Ya kan? Ngerti nggak maksud saya? Ya. Yang penting dia udah bertunas, kalau udah bertunas, udah berkembang, nanti kan yang bawaannya, coba bayangin, ketika yang satu segede-gede gini, dibandingkan dengan yang segede-gede jempol, maka 1 kilo jumlah yang tertanam nggak akan sama. Lebih banyak nanti kebutuhan benihnya kalau terlalu gede-gede. Saran ayah aja itu. Oke, bener kan? Nggak usah gede-gede. Yang akan digedein apa nanti? Kan anakannya. Kan umbi yang kita tanam, benih yang kita tanam, nggak jadi gede. Jadi mati malah, jadi busuk nanti. Lama-lama. Anakan yang kita butuhin. Ya. Jadi, kalau pengen irit di benih, benihnya kecil-kecil aja. Tapi jangan terlalu kecil juga sih. Ya, paham ya? Oke, lanjut. Bedanya begini, di kencur. Kalau misalkan antum sudah siap nih, lahan sudah siap. Oke. Sama, pakai paritan juga ya, pakai bedengan juga. Pakai bedengan juga. Sejengkal aja lah tinggi bedengannya. Mau semeter juga boleh, semeter setengah. Kalau sarannya semeter, biar gampang ngurusnya. Kalau semeter setengah terlalu lebar, ketika yang tengah-tengah kita agak susah ngurusnya nanti. Oke, 1 meter aja lah ya lebarnya. Jarak tanamnya sama 25 cm. Ya. Minimal 25 boleh, 30 cm boleh jarak tanamnya nanti. Ya. Nah, sekarang gini. Waktu tanam sama sekitar 2-3 cm. Jangan terlalu dalam. Ya, sedalam-dalamnya 3 cm. Ya. Kalau biasa cuma 2 cm aja. Biasa setelah ditanam, setelah keluar tunas, keluar daun dari tanah, baru masuk pupuk vegetatif. Seminggu setelah keluar dari tanah. Oke? Dosisnya sama tetap. Berapa? Kalau untuk kocor, 5.000 ppm-nya untuk kocor. Ya. Sama, awas. Penyiraman atau kocor pupuk vegetatifnya itu pun 10 hari sekali.
ya. Jadi hari ke-7 setelah tanam, oke, setelah keluar tunasnya, ya. Di situ nanti hari ke-17, hari ke-27, paham ya? Pokoknya 10 hari sekali. Nah, cuma gini uniknya kalau dikencur. Nanti sama, saat umur 2 bulan, biasanya tuh sudah segede gini lah kurang lebih daunnya tuh, ya. Daunnya tuh udah banyak, ya. Kurang lebih segenggaman ayah gini lah. Itu nanti jenengan bongkar. Ya. Makanya kenapa lahannya harus gembur. G, lahannya harus gembur. Bongkar, sodok, silakan pakai apa aja lah alatnya. Sodok, tapi hati-hati jangan sampai kurang dalam ya. Disodok sampai betul-betul tanah-tanahnya. Balikin, blok daunnya jadi di bawah. G, jadi sodok, ambil di apa namanya tuh, digali dikit lah ya. Habis itu balikin, daun di bawah, umbi di atas. Bisa dipahami? Habis itu tutup lagi dengan tanah, kurang lebih sekitar 1-2 cm. Umbinya jangan sampai kelihatan, harus ditutup tanah lagi. Bisa dipahami? Oke, ini rahasianya. Nah, ketika dibalik ditutup, daunnya itu nanti akan mati dengan sendirinya karena kan di dalam tanah. Nanti akan ketika daunnya mati, dia akan terangsang muncul lagi tunas baru. Oke. Dengan jumlah yang sama dengan jumlah daunnya. Artinya, begitu masuk bulan ketiga, umbi yang terbentuk sudah 2 kali lipat dari umbi sebelumnya. Dengerin dulu, Zen, yang dulu nanya. Oke? Ulangi, awas. Sodok, balikin, 1 senti kurang lebih, itu ditutup tanah atasnya. Jadi si umbinya terkubur 1 senti. Nah, setelah dibalik, jaga kelembabannya. Oke? Jangan sampai kekeringan. Kalau kekeringan, itu yang bisa bikin mati. Jadi harus ada penyiraman sampai keluar lagi tunas nanti. Oke, nih perhatiin ini sepele kelihatannya, tapi ya risikonya banyak ketika jenengan nggak paham. Oke. Jadi kita balikin, setelah dibalikin, oke, tutup lagi dengan tanah 1 senti aja, tutup dengan tanah sampai, maksudnya 1 senti itu di atas umbi yang di atas nanti. Jadi umbinya tertutup. Paling apa, setebal-tebalnya 2 cm. Jangan lebih dari itu. Habis itu rutin siram. Kalau nggak disiram sampai kering, itu mati. Oke, Zin. Itu jawabannya itu. Ayo ngaku. Antum kemarin gimana? Oke? Maksud nggak punya alat, orang buat nyodok, mau pakai apa, pakai tangan juga silakan. Ya, sepaham ya. Lo pakai apa aja lo, pakai sekop kayak apa kayak. Baru masih kecil kok. Ya. Jadi paham ya? Teknis aja itu, Edir. Oke? Jadi sekali lagi, kebanyakan teman-teman ada kemungkinan setelah dibalik ya, nutup tanahnya terlalu dalam, itu satu. Yang kedua, nggak disiram. Kering, mati nantinya malah. Jadi pahami? Ya? Ini sepele kelihatannya, tapi ya efeknya luar biasa nanti. Jadi setelah dibalik, tutup tanah lagi, kemudian apa? Kita apa? Siram. Terus masuk RP lagi. Mulai lagi nanti diulang 10 hari kemudian. Oke. Biasanya nggak sampai 2 minggu lah. Seminggu itu udah keluar lagi tunas ke atas. Tunas baru, muncul kecil-kecil. Oke. Nah, setelah muncul lagi tunas, urus lagi 2 bulan kemudian atau masuk bulan keempat. Kalau terlalu lembab, terlalu becek juga sama. Antum nggak bikin nggak bikin bedengan ya, Jen? Jen nggak bikin bedengan toh? Antum tanah rata, abis itu kalau hujan kerendam, ya matilah.
Pasti. Kurang air mati, ya kerenem terus ya mati. Bisa dipahami? Makanya, kenapa saya bilang tadi, harus dibikin guludan, minimal tingginya sejengkal. Biar kalau hujan nggak kerendam. Paham? Ya. Oke, lanjutin. Nah, ini umur 4 bulan, oke, dia apa? Dibalik ulang. Makanya kata saya bilang tadi apa? Bedengan cukup 1 meter, biar nggak susah ngurusnya, ya. Ya, enggak, tanah yang dari bedengan itu sendiri, ya. Dari tanah yang dari itu sendiri. Kan ketika dibalik karena di atasnya, mohon maaf, atasnya kan udah daun, otomatis kan nggak kurang, ya digali dulu biar masuk. Habis kan habis galian itu kan ada apa? Ada tanahnya, ya balikin lagi ke situ. Bisa dipahami? Awas. Makanya kenapa saya sarankan tadi, bikin bedengan jangan terlalu lebar. Maksimum tuh 1,5 meter. Kita khawatirkan kalau kayak 2,5 meter ketika hujan itu basah terus. Airnya nggak langsung keluar ke drainase. Awas loh, oh ini umbi-umbian. Mau jahe, mau kencur, mau kunyit, ya, mau laos, lengkuas, sama. Oke? Okay? Kerenem, mati. Kekeringan, nggak normal, bisa mati juga. Paham ya? Makanya ikutin deh saran Naya. Oke? Okay? Ikutin ya. Nih. Ini kencur jadi nih. Umbinya kan belum begitu banyak, tapi kan daunnya udah gede-gede loh, Om. Ya. Begitu kita ambil, ini pasti kurang lubang itu. Gali dulu. Karena kan tidak dibalikin, daunnya kan gede. Harus tertutup. Ya. Apa? Enggak, kalau kencur nggak usah ya. Nggak usah pakai pelindung kalau kencur. Kalau jahe, ya bagusnya 70%. Oke, lanjutin. Jadi nanti setelah dibalikin, jaga kelembabannya, awas. Tapi jangan sampai kerendam air, nggak boleh. Pasti mati. Kekeringan pun mati juga. Habis itu, setelah keluar lagi calon tunas, awas disiram kelembaban jaga ya. Nanti apa? Dilanjut dengan RP lagi. Umur 4 bulan, sodok lagi, balikin lagi. Kayak tadi, tapi pasti bakal tambah gede. Oke, ya kan? Paham ya? Insya Allah hasilnya akan 4 kali lipat dari biasa. Sejelek-jeleknya 3 kali lipat. Oke, nah sumur 4 bulan, kita urus lagi, pemupukan tetap kita kocor ya. Sampai umur 6 bulan itu masih vegetatif. Setelah umur 6 bulan, baru diganti ke masa generatif. Cuma, ada cuma. Ini khusus untuk apa? Untuk kencur ya. Saat umur 8 bulan sebaiknya dipangkas 2/3 daunnya. Oke? Umur 8 bulan itu daunnya dipangkas 2/3-nya. Ya. Misalkan udah segede kayak piring besar nih, pangkas. Tapi jangan habis. Apa maksudnya? Membesarkan umbi. Atau separohnya lah, 50%-nya boleh. Ya. Pangkas, habis itu lanjut pupuk generatif. Cuma sekali lagi nih, usahakan ya, nanti saat masuk generatif ya, usahakan di 2 pupuk terakhir itu kalau bisa nih masuk murni airnya tuh pakai air cucian beras. Setidak-tidaknya 50%. Insya Allah apa? Umbinya besar-besar. Oke? Apa nih? Wah, saya kecepatan baru 2 bulan dan dibalik. Sekarang udah pada tumbuh lagi. Ya, insya Allah lah. Pokoknya hati-hati. Ya. Jadi sekali lagi nih, pemahamannya. 1. Bedengan saran ayah 1 meter, maksimum 1,5 meter. Terlalu lebar dari situ, 1. Ngurusnya susah. Yang kedua, ketika terlalu lebar tetap ada hujan masuk. Itu lambat keluar ke drainasenya. Nantinya ujung-ujungnya kerendam. Bisa mati umbinya. Oke. Betul, ya. Karena kalau nggak kita pangkas, nanti sebagian nutrisi malah masuknya ke daunnya.
sejelek-jeleknya separohnya lah, 50% kita pangkas. Awas, ini khusus apa? Khusus kencur. Nah, setelah dipangkas, nomor 8 bulan ya, sampai 10 bulan, terus RG tetap masuk. Ya. Usahakan 2 minggu sebelum panen, ya, itu masuk apa QRG yang terakhirnya, QRG yang terakhir, QRG yang terakhir lah, bukan 2 minggu ya, sorry 2 bulan ya maksud saya. Jadi umur 10 bulan, saat umur 10 bulan itu masuk QRG yang full pakai air leri. Oke, Waalaikumsalam. Saya dipahami. Kalau masalah AJR sama Roma, saran saya, ada hama, nggak ada hama, oke, ada penyakit, nggak ada penyakit, seminggu sekali, spray, rutin. Oke, tapi, sekali lagi, ulangi, seperti yang ayah bilang tadi waktu di jahe. Apa? Sehari sebelum kita kocor pupuk, mau vegetatif mau generatif, cek pH-nya. Jangan sampai kurang dari 6. Kurang dari 6, tambahin kalsium sama magnesium. Bisa dipahami? Coba, monggo silakan. Kalau mau ditanyakan sebelum kita lanjut. Apa nih? Ya, punten dari pengalaman ayah, dari penggambaran secara umum. Ayah pernah nanam di pinggir pantai sampai ke MDPL 1200. Mana yang bagus? Semua bagus. Kalau urusnya benar. Cuma bedanya dikit. Kalau di atas 1000 mdpl pertumbuhan lebih lambat dibandingkan dengan yang dataran menengah atau daerah bawah. Atau yang kedua, kalau datarannya rendah, itu harus ada penyiraman. Kalau dataran di atas 1000 biasanya dari sudah cukup. Hanya bedanya, kalau dari segi kualitas kandungan astiri, maka yang terbagus adalah dataran tinggi. Bisa dipahami? Oke? Bisa dipahami? Kalau kita mau ngambil segi dari kualitas, maka yang terbagus adalah di menengah ke atas namanya. Astirinya lebih tinggi kandungannya nanti dibandingkan dengan dataran menengah ke bawah. Oke. Ya, daunnya dipotong, dipangkas, dibuang. Ya, penyakit kencur sama dengan penyakit jahe. Kalau lahannya sehat, benihnya sehat, insya Allah nggak ada penyakit. Makanya harus benar diolah lahan, harus benar. Oke. Apa nih? Jarak terhadap kocor. Kata ayah minimal 25. Saran ayah 30. 30 cm. Ya. Sama aja, Gugun. Ya. Kalau di polybag, Gun, seperti jahe tadi, ya. Kalau di polybag, ayah malah nggak dibalik. Enggak. Polybagnya isi sepertiganya. Nanti setelah umur 2 bulan, dikubur aja. Oke, daunnya. Oke. Nanti nemu lagi, lanjutin, nanti dikubur lagi. Jadi beberapa umpak nanti. Ya, good. Kalau di polybag begitu, good. Ya. Nggak usah dibalik pun nggak apa-apa. Tinggal dikubur aja. Ya. Tapi tetap yang paling bagus dibalikin, good. Habis itu, sama kayak itu tadi. Sama persis aja. Apa bedanya sih polybag dengan di lahan? Cuma bedanya gini. Kalau di polybag, ketika polybag diameternya nggak terlalu besar, maka jangan mimpi umbinya akan banyak. Ya. Jadi kalau pengen nanam, malah kalau dipikir-pikir, kalau punya lahan, sebaiknya langsung aja di lahan. Ngapain di polybag? Kecuali kita nggak punya lahan sama sekali. Ya. Boleh di polybag. Tapi kan polybag juga ditaruh juga tuh. Bodoh. Apa nih? Tanaman apa nih? Mambah kalsium saat kocor pupuk. Kalau udah pakai dolomit berapa kilo ya? 1 kilo untuk 10 liter. Kalau di Musa gimana ya? Kemahalan, ngapain juga di Musa? Kalau di Musa susah ngurusnya Om nanti, ngebalikinnya susah. Zen, lagian biayanya besar lah nanti.
Sama, umur benih itu harus 1 tahun ya. Untuk umbi-umbian itu 1 tahun lah minimal ya. Maksimumnya 13 bulan. Karena ya pernah nanam yang apa di bawah 1 tahun, misalnya yang umur 10 bulan, ya, 9 bulan, numbuh tetap numbuh, tapi kualitas kandungan astirinya akan jauh berbeda, nggak sama. Bukan masalah hidup nggak hidup, tetap hidup kok. Orang baru baru misalkan nih umur baru 5 bulan, kita tanam ulang, tanam bisa bisa, siapa bilang nggak bisa? Ya, tetap numbuh. Ya. Tapi endingnya itu nggak sama. Apa? Kualitinya, ya. Kandungan asiri dan bla 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 yang lainnya itu nggak sama. Kalau dilemkan. Sementara kalau kita jualnya untuk kos loh, ketika kita jualnya ke pasar, ya, itu biasanya daya tampungnya dikit, kecil. Ke pasar induk aja nggak banyak kebutuhan mereka itu. Biasanya yang butuh banyak adalah apa? Perusahaan-perusahaan. Nah, saat kita mau gandeng pasarnya sama perusahaan, entah perusahaan jamu, entah perusahaan kosmetik atau apa, mereka itu harga tergantung dari quality, kandungan aslinya berapa, ya. Beda sekian persen aja harganya beda, hati-hati. Makanya kalau mau nanam, apalagi skala usaha agak luas, dengan misalkan nanti tujuannya untuk pasar perusahaan, entah untuk kosmetik, entah obat-obatan, entah untuk jamu-jamuan, ya pabrik jamu, itu wajib diperhatikan. Umur benih, usahakan 12 bulan. Karena nanti endingnya akan sama. Umur 9 bulan pun numbuh. Umur 8 bulan numbuh. Umur 4 bulan aja numbuh kok. Paham ya? Jadi paham ya? Bagusnya yang ideal itu tetap untuk umbi-umbian, itu simatnya, sinar mataharinya itu 70%. Itu yang paling ideal. Ya, Gun. Kalau nanam untuk bibit sama, minimalnya 12 bulan. Maksimumnya 13 bulan untuk bibit. Ya, sama. Untuk dijual untuk bibit sama. Cuma kebanyakan kan orang-orang nakal. Kalau untuk apa? Tujuan untuk pasar apa? Pasar konsumsi, ya umur 10 bulan dipanen nggak masalah. Tapi ketika tembakan pasar kita hanya untuk perusahaan, entah perusahaan jamu, kosmetik, ataupun obat-obatan, itu jelas akan ambruk harganya nanti. Beda banget, Jo. Ya. pH itu usahakan 6 sampai 7 di antara itu. Idealnya tuh 6,5 sampai 7 ya pH. Waalaikumsalam buat semuanya. QRP perlu ditambah biotonik ya. Lihat kondisi tanamannya Om Yasin ya. Kalau pertumbuhan bulu nggak begitu apa cepat, tambahin biotonik. Kalau pertumbuhannya normal ya nggak usah. Lihat kondisi aja itu ya. Kalau beli di pasar biasanya jarang yang 1 tahun. Ya. Hmm. Imam Abdi usahakan gini nih. Kalau benih muda kelihatan ketika antum ini apa di kulitnya digosok itu aja putih kelihatan nanti. Tapi kalau yang udah 1 tahun itu ketika digosok dalamnya kelihatan kehitam-hitaman. Warna kulitnya kelihatan banget kok mana yang muda ya. Kalau yang udah 12 bulan itu kalau kulitnya kita gosok ya kulit kencurnya ya, kulit luarnya itu kehitam-hitaman dalamnya. Makanya kita butuh komunitas di situ. Kalau ingin terjamin, belilah ke komunitas yang sudah dijamin referensinya. Oke, insya Allah jahe, kencur, kita KP2M Pusat siap untuk menyiapin apa namanya itu benih, benih super tentunya, ya, benih yang bagus. Gampang kok, cirinya gitu aja, gosok aja lah kulitnya. Ketika digosok, habis kulit itu ari di luarnya, dalamnya itu kehitam-hitaman, nggak putih. Kalau putih atau kelihatan kemerahan itu muda itu. Oke, Imam, ya, Imam Abdi.
Sarana ya, ya sih, biotonik masuk aja terus ya, biotonik. Setiap kali masuk ke RP, biotonik masuk, biar sempurna. Berarti kalau di tanah dataran rendah sebaiknya nggak usah tanam umbi-umbian. Gini, ketika sinar mata dataran rendah kan otomatis kan panas. G, logika sederhananya begitu aja deh. Maka kandungan asirinya itu lebih kecil, lebih sedikit. Ya. Makanya kalau untuk umbi-umbian, ya, sebaiknya pakai naungan 70% sinar mataharinya. Dataran rendah boleh, tapi pakai naungan. Biar tidak 100% kena sinar matahari. Jadi astirinya tetap terjaga bagus kualitinya. Bisa dipahami? Ya, Sugeng. Oke, makanya kenapa yang terbagus untuk umbi-umbian ketika di dataran rendah itu ada naungannya. Itu intinya sebetulnya itu. Bukan hanya masalah pertumbuhannya aja, tapi apa? Kandungan istrinya akan berbeda. Eh, ya iya, Arif Setiawan. Setiap kali masuk ke RG, tambahin booster. Ya. KP2M pusat menyediakan bibit, tapi pemesanan itu ada batas minimum ya. Kalau cuma yang sekilo, 2 kilo, di bawah 50 kilo nggak kita ladenin. Serius. Minimal 50 kilo, oke kita ladenin. Kemarin Ayah baru ngirim 30 ton tuh benih. Ya, ada pemesanan. Terakhir kemarin berapa? 1 ton itu ya. 7 kintal, 3 kintal, 7 kintal. Segitulah ya. Kenapa? Kita tanggung gitu ya, ngambil dari apa? Dari binaan-binaan kita kalau cuma sedikit ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Ya. Jadi perbedaannya apa coba tadi? Kalau jahe dipangkas 2 bulan, kalau kencur dibalik, kemudian ditutup dengan tanah sekitar 2 cm, paling tebal. Umur 4 bulan sama dibalik ulang. Tutup lagi dengan tanah sekitar 2 cm. Tapi awas, kencur jangan kerendam air. Kerendam air bubar jalan. Kurang air pun bubar jalan. Jadi lembaban dijaga terus ya. Jangan nanya itu itu jangan nggak jualan di sini ya. Kang Sugeng hubungi admin. Oke, nggak etis live urusan itu. Ya. Ada lagi yang nanyain nggak seputar pola budidayanya? Silakan. Monggo, ada nggak? Salah kenjur. Pengalaman ayah nonton dengan pola kayak gitu. Itu sejelek-jeleknya dapat 2 kilo per rumpunnya tentunya satu dari satu benih ya. Luar biasa. Ada lagi nggak? Nggak ngerti aku pertanyaannya. Kalau 50 kilo jadi berapa benihnya? Ya 50 kilo. 1 hektar itu biasanya butuhnya hampir antara 10 kintal, 9 sampai 10 kintal, hampir 1 ton lah untuk 1 hektar itu satu. Rata-rata kalau benihnya agak kecil itu 1 ton untuk 1 hektar dan gitu aja lah. Ya. Kalau agak gede-gede bisa jadi 1,5 ton loh. Apa nih? Apa nih? Naungan yang bagus tumpang sari dengan apa ya? Harga bibit. Naungan bebas apa aja, terserah. Ya, saran ayah yang panennya cepet naungannya. G. Kayak pepaya kan umur 4-5 bulan udah berbuah, udah bisa panen. Kan bisa untuk mengcover apa biaya untuk penanaman, untuk kecurnya, untuk jahenya. Ya. Apa aja lah silakan. Oke.
Neng ambil lo lagi meriang dia, masuk angin kayaknya. Kalau kencur tumpang sari dengan ya boleh, yang penting nggak satu lubang lah. Arif Setiawan, ya silakan aja, monggo. Yang penting ada jarak, ya Kang Arif. Hmm. Sama kayak jahe, ya kencur sama persis kayak jahe. Ya. Cuma kelebihannya, kencur harganya relatif stabil dan selalu di atas 30.000. Jarang kencur itu di bawah 30.000. Serius. Nah, jahe kadang-kadang terjun di 8.000 loh. Pernah aku 7.000. Nah, kalau kencur biasanya sejelek-jeleknya 30.000 itu. Harganya lebih keren. Rata-rata eh, kalau kencur ya, kalau kita lihat tumpang sari, nggak full kencur semua setiap baris gitu ya. Itu 1 hektar bisa 20 sampai 40 ton ya. Ya tergantung konstur tanahnya. Kalau tanahnya rata, itu bisa sampai 40 ton. Tapi kalau tanahnya sengket atau di lereng-lereng, ya kan nggak akan full kerapatannya jumlah yang ditanamnya. Anggaplah kita dapat 20 ton aja dengan harga 30.000, itu udah 600 juta itu. Ya, tahun. Simpan lupa itu loh. Nabung. Ya. 15.000 itu karena cadangan ke pengepul Zen. Coba ke komunitas. Serius. Kenapa? Karena kita masuk yang mana? Ke perusahaan. Ya. Bukan ke pengepul. Apalagi ke perusahaan-perusahaan kosmetik itu mahal banget itu. Ya. Untuk ekspor kemarin ada permintaan kencur itu kalau dirupiahkan ke Korea aja, Korea ke Jepang itu kalau dirupiahkan tuh hampir 70.000 harganya. Ya. Cuma, cuma gini, cuma gini. Ini nggak semudah yang dibayangkan. Ya. Apa maksudnya? Mereka tuh dia bukan, oh, ya. Kita ngirim nih satu kontainer, itu mereka periksa itu. Ya. Kita iseng, kita itu iseng aja, iseng masukin aja sekilo dari satu kontainer itu ada sekilo yang agak muda masukin itu balik kabeh lo itu hati-hati itu pengalaman aja pernah ya. satu kita ngirim 40 kontainer waktu itu kita ngirim ke Korea waktu itu ya ternyata dari 20 kontainer itu cuma ada satu karung sebetulnya kemasukan apa yang agak muda itu balik kabeh ya itulah kalau ekspor hati-hati jadi nggak semudah itu makanya kalau pengen harganya bagus, yuk masuk ke manajerial komunitas, jangan main sendiri-sendiri. Kenapa? Komunitas kalau udah gini-gini, kita masuk ke pasar itu nggak mudah, harus udah punya brand. Ya. Pemain baru datang nawarin, nggak semudah itu, prosesnya banyak. Lebih baik gabunglah ke komunitas yang sudah punya pasar jelas. G, ditata manajerialnya, saling menguntungkan, win-win solution akhirnya, kan begitu. Ya, inilah mungkin yang harus dibenahi di dunia pertanian Indonesia secara umum. Ya, nah, itu makanya kenapa aku bangun KP2M itu kan sepertinya tujuannya ke sana. Kita bisa apa? Kita bisa ngebina, bukan hanya ngebina masalah budidaya aja, gitu, paham? Bukan hanya sekedar di di cara bikin pupuk ngaji bukan itu. Kita pengen sampai ending dari hulu ke hilir sampai ke pasarnya. Kalau binaannya jelas, kualitasnya jelas karena mungkin dengan pola yang sama hasilnya nanti akan sama dan ada jaminan untuk ke pasarnya. Bisa dipahami? Ya. Kalau pakai pupuk mie katanya nggak diterima, itu kan pola orang Om Iqbal. Nah, kalau pola kita selesai, ya aman. Buktinya, mohon maaf, kita bukan pernah, ya sekarang juga masih, kita ekspor jahe ke Amerika sampai detik ini. Selalu lolos. Dilempar langsung di sana, di Amerikanya, bukan di kita. Silakan lempar sendiri. Akhirnya apa? No, zero, 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 zero. Manut aja wis. Kalau pakai pola orang, aku nggak ngerti. Ya, Bang.
Iqbal Gebel, kalau pola KPDM insya Allah. Kita pernah ngirim ke Amerika itu 12 komoditi. 100% diterima semua. Kenapa? Zero waste. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada kimianya, nggak ada residu ini. Aman tapi. Ya. Kemungkinan serangan hama tikus nggak pernah kejadian ya. Kini Gogon, ya. Kalau pengen gabung, kalau misalkan di Kebumen belum ada, gabunglah ke yang sudah terbentuk di kabupaten terdekat. Misalkan Kebumen kan dekat ke Cilacap, gabunglah ke Cilacap dulu, ya. Sampai nanti di Kebumen bisa dibangun juga. Eh. Di Lampung harga singkong, ini permasalahannya gini, singkong itu di daerah lain nggak banyak, Lampung cuma top. Dan biasanya di Lampung pun sudah ada ya, grup-grupnya. Ya. Di Lampung itu udah ada grup-grupnya, dan itu mafianya di situ. Hmm. Di Jawa jarang orang nanam begini. Ya, Pak? Yang nanam singkong, skala luas nggak ada. Apa nih? Kalau Kalimantan Barat, nanam skala besar, komunitas bisa ngambil ya. Gini, harus diatur di manage. Walaupun luasan 1.000 hektar nanam sekaligus pening juga. Ya diatur lah. Nanamnya seminggu sekali. Ya. Hmm. Ada jarak. Jadi nanti panennya pun tidak sekaligus. Tiap minggu keluar panen. Panen blok ini panen, blok ini panen, blok ini panen, blok ini panen. Kan gitu. Oke, paham ya? Buat semuanya. Inilah yang pola pemikiran, pola mindset, manajerial di pertanian ini harus benar-benar diganti, diubah total. Selama ini kan nggak ada manajerial. Nanam sakar PDW KB. Ujung-ujungnya gimana besok kita tampung. Hari ini panen misalkan dapatnya 10 ton, besok 100 ton. Spiye. Sementara pasar butuh kepastian. Ya, quality, quantity, continuity. Itu pasar itu 3K. Ya, kualitasnya jelas, kuantitasnya jelas, kontinuitasnya juga jelas, baru bisa nembak pasar. Kalau nggak diatur, susah. Oke. Pemasaran nggak bingung kalau dalam sebuah manajerial, Eksan. Ya, kalau lu main sendirian, ya pastilah bingung. Gimana kita bisa megang pasar? Bisa dipahami nggak? Ya, bisa dipahami. Itulah kenapa ayah bilang, kita nggak bisa jadi Superman, Om. Ya, yeah. Kita butuh komunitas. Di komunitas itu kan nanti kan ada seksi-seksi bagiannya. Ada bagian, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada bagian pembinaan di pertanian, di peternakan, di perikanan, bagian pemasaran, ya, ada bagian humas, ada bagian masing-masing, bisa dipahami. Selama ini kita rata-rata pingin jadi Superman semua, padahal cangcut masih di dalam, ya, Eksan. Superman cangcutnya udah di luar, oke? Okay? Hebat petani Indonesia itu. Jadi direktur utama, komisaris utama, manajer utama, pelaksana utama, kuli utama. Masya Allah, keren banget Indonesia. Itulah petani Indonesia. Jadi pahami, nggak bisa. Ya, ada yang bakat di apa? Misalkan yang komunitas sudah terbentuk nih, ya. Yang bakat di bagian pemasaran, biar dia megang pemasaran. Gitu. Yang bakat di pertanian, yuk kita di pertanian. Yang bakatnya di peternakan, masing-masing sektor dengan masing-masing keahliannya. Insya Allah maju Indonesia. Yang paling pokok lagi apa? Kita bisa memanage berapa sih sebetulnya apa hasil panen se Indonesia kalau semuanya sudah ada. Kita tahu untuk apa misalnya contoh mohon maaf. Misal untuk di Kenjur ini berapa sih produksi Indonesia? Kalau dalam sebuah community kita bakal tahu, paham? Hah? Aduh, masya Allah.
Jahe tadi sudah Om. Ya. Oke, gini aja deh. Ya. Silakan bagi wilayah yang belum ada kepengurusan KP2M, silakan bentuk. Tapi jangan keburu-buru ya, santai-santai aja. Sambil kita mempraktekkan pola-pola yang sudah kita kembangkan. Ketika gini, ketika jenengan langsung pengen hanya kepengurusan tok begitu aja, budidayanya belum bisa, belum ada nilai lebih dibandingkan dengan yang sebelumnya, siapa yang mau gabung ke kita? Gak akan ada. Oke, jadi jenenganlah sebagai pelopornya, silakan coba tanam. Ketika hasil bisa lebih bagus, yang lain teman-teman kiri kanan tetangga kita tertarik, baru nanti kita berpikir untuk membangun sebuah kepengurusan. Oke, paham ya? Itu teknisnya ya. Kita bikin kepengurusan, sementara budidaya kita belum berhasil. Siapa yang mau gabung ke kita? Nggak ada. Nggak ada nilai jual masalahnya dari kitanya. Paham ya? Oke, sementara itu dulu deh ya untuk budidaya hancur. Silakan putar ulang bagi yang masuknya tadi terlambat. G, silakan catat, praktekkan. B, kita berpikirnya gini aja buat teman-teman ya. Apa sih yang bisa kita tanam ya? Biar apa? Jangan cuma berpikir yang tahunan aja, berpikir yang bisa menghasilkan harian, mingguan, bulanan, baru nanti ke tahunan. Biar apa? Biar dapur kita tetap ngebul. Bisa dipahami ya. Bukan masalah lahan, Hanif. Yang penting ada kemauan sampai bisa memberi contoh ke yang lain. Lebih bagus. Orang jadi melek. Oh benar, ternyata pola yang dikembangkan KP2M itu bisa lebih bagus dan lebih bisa menambah kesejahteraan. Setelah banyak yang tertarik, baru kita atur bikin sebuah kepengurusan komunitas gitu. Om, yeah. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Hah? Percuma kita teriak-teriak sampai berbuih ketika nggak ada bukti. Siapa yang percaya sama kita? Nggak akan ada. Oke, bisa pahami? Kenapa? Ada satu keuntungan yang sudah kita pegang. Apa? Kita sudah punya teknologi dan sudah terbuktikan di lapangan. Paham ya? Hanya tinggal mau nggak sih antum mengebuktikan di tempat antum sendiri. Ya, biar nanti tetangga-tetangga di sekitar kita tertarik bisa pengen gabung ke kita. Setelah gabung, barulah kita bangun sebuah community. Oke, paham? Ya. So, banyak orang bikin komunitas-komunitas, ujung-ujungnya mati tengah jalan. Kenapa? Nggak ada pengikutnya. Kenapa? Nggak ada contoh. Lebih baik kita kasih contoh dulu. Oke, setelah nanti terlihat nih, yang peminat mau gabung kita sudah banyak, baru bikinlah sebuah kepengurusan. Ojo ke susu. Kenenen aja. Oke, sebentar itu dulu deh ya. Dan malam kita istirahat. Udah hampir berapa nih? 50 menit ini. Tadi udah 1 jam lebih. 1 jam ya. Hampir 2 jam nih kita udah ngobrol-ngobrol. Ya. Silakan. Sekali lagi. Ya. Catat. Praktekkan. Gak usah skala luas dulu. Yang penting jenengan buktikan dulu jenengan bisa apa enggak sih. Oke. Ketemu polanya. Baru nanti ajarkan ke kiri kanan kita. Setelah memungkinkan ini bakal bisa dibuat sebuah komunitas, bangunlah komunitas. Baru setelah bangun komunitas, kita atur manajerialnya. Biar kita tahu berapa produksinya. Oke. Baru kita bisa nembak nih ke pasar mana nanti kita tembaknya kan seperti itu. Paham ya? Oke, sebentar gitu dulu, Soleli. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, belum, saya sering bercanda ya. Pokoknya malam ini kita udah punya satu jagoan, apa Superman ya. Banyak nih Superman ternyata di sini. Nah, tapi Superman cancut di dalam ini. Kurang lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.